Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3, 3B Farmasi akan menyampaikan laporan kami yang berjudul Analisis Efek Obat Hipoglikemia Oral. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Obat hipoglikemik oral adalah obat yang sering digunakan untuk mengatasi diabetes mellitus tipe 2 pada pasien. Menurut WHO, terdapat sekitar 160.000 penderita diabetes di dunia. Diabetes adalah masalah medis utama yang perlu diperhatikan. Yang kedua, tujuan praktikum. Yang pertama, mengetahui cara konversi dosis beberapa obat hipoglikemik, membuat sediaan suspensi obat hipoglikemik oral yang sesuai dengan hewan coba. Yang ketiga, melakukan induksi glukosa darah pada hewan. Yang keempat, mengukur kadar glukosa darah dengan menggunakan glukometer. Yang kelima, menganalisis perbedaan penurunan kadar glukosa darah antar perlakuan. Ketiga, prinsip praktikum. Pada kegiatan belajar ini akan belajar menganalisa berbagai efek obat hipoglikemik oral yang diberikan kepada mencit dengan mengamati penurunan kadar glukosa darah pada mencit. Alat dan bahan: batang pengaduk, beker gelas, gelas ukur, gunting, hot plate, dan lainnya. Bahan yang digunakan adalah alkohol 70%, aquades, kapas, natrium CMC, tablet akarbose, tablet glibenclamide, tablet metformin. Hewan yang digunakan adalah marmut, berat badannya yang 400 gram. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Diabetes mellitus, penyakit gula atau kencing manis adalah suatu gangguan kronis yang khususnya menyangkut metabolisme hidrat arang atau glukosa di dalam tubuh. Penyebabnya adalah kekurangan hormon insulin yang berfungsi memanfaatkan glukosa sebagai sumber energi dan mensintesis lemak. Akibatnya ialah glukosa bertumpuk di dalam darah atau hiperglikemia dan akhirnya diekskresikan lewat kemih tanpa digunakan glikosuria. Oleh karena itu, produksi kemih sangat meningkat dan pasien selalu buang air kecil, merasa selalu haus, berat badan menurun, dan berasa lelah. Penyebab lain ialah menurunnya kepekaan reseptor sel bagi insulin atau resistensi insulin yang diakibatkan makan terlalu banyak dan kegemukan. Gejala klasik penyakit diabetes mellitus dikenal dengan istilah trio P, yaitu poliuria atau banyak kencing, polidipsi atau banyak minum, dan polifagia atau banyak makan. Jenis-jenis diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe 1. Pada tipe ini terdapat destruksi dari sel-sel beta pankreas sehingga tidak memproduksi insulin lagi dengan akibat sel-sel tidak menyerap glukosa dari darah. Karena ini kadar glukosa darah meningkat di atas 10, yakni nilai ambang ginjal, sehingga glukosa berlebihan dikeluarkan lewat urin bersama banyaknya air atau glikosuria. Di bawah kadar tersebut, glukosa ditahan oleh tubuli ginjal. Diabetes mellitus tipe 2. Pada tipe ini, lazimnya mulai di atas 40 tahun dengan insiden lebih besar pada orang gemuk dan pada usia lebih lanjut. Penyebab gejala ini adalah akibat menua. Banyak pasien jenis ini mengalami penyusutan sel-sel beta yang progresif serta penumpukan amiloid sekitar sel-sel beta. Sel beta yang tersisa pada umumnya masih aktif, tetapi sekresi insulinnya semakin berkurang. Obat-obatnya, yang pertama glibenclamide. Pola kerjanya berlainan dengan sulfonylurea lain, yaitu dengan single dose pagi hari mampu menstimulasi sekresi insulin pada setiap pemasukan glukosa atau selama makan. Mekanisme kerja glibenclamide mengurangi gula darah dengan menstimulasi pelepasan insulin dari pankreas, mengurangi produksi glukosa hati, dan meningkatkan respon insulin. Kedua, akarbos. Senyawa tetramaltosa ini berasal dari kuman. Berbeda cara kerjanya dengan antidiabetik lain. Dalam duodenum, zat ini berkhasiat menghambat enzim glukosidase yang perlu untuk perombakan di polisakarida dari makanan menjadi monosakarida. Mekanisme kerja ini mirip dengan efek serat gizi.
Resorpsinya dari usus buruk dan naik sampai kurang lebih 35% setelah dirombak secara enzimatis oleh kuman usus. Ekskresinya berlangsung cepat lewat kemih. Efek sampingnya yang tersering berupa terbentuknya banyak gas di usus dan kejang usus. Yang ketiga, metformin. Metformin adalah obat golongan biguanid yang bekerja dengan menurunkan produksi glukosa hepar dan meningkatkan sensitivitas jaringan otot dan adipose terhadap insulin. Akibat adanya aktivitas kinase di sel, obat jenis ini tidak menyebabkan sekresi insulin, sehingga tidak menyebabkan hipoglikemia. Induksi dengan aloksan. Efek diabetes aloksan terutama disebabkan ambilan cepat oleh sel beta dan pembentukan radikal bebas, di mana sel beta memiliki mekanisme pertahanan yang buruk untuk radikal bebas tersebut. Aloksan direduksi menjadi asam dialurik dan kemudian dioksidasi kembali menjadi aloksan, menciptakan siklus redoks untuk regenerasi radikal peroksida yang mengalami dismutasi untuk membentuk hidrogen peroksida dan selanjutnya membentuk radikal hidroksil yang sangat reaktif dan menyebabkan fragmentasi DNA sel beta. Metode pengukuran kadar glukosa darah terdiri dari alat glukometer dan strip glukosa. Glukometer yang sesuai dengan nomor pada alat. Alat ini secara otomatis akan hidup ketika glukose test strip dimasukkan dan akan mati setelah glukose test strip dicabut. Masukkan strip ke dalam alat glukometer, sehingga glukometer ini akan hidup secara otomatis. Kemudian dicocokkan kode nomor yang muncul pada layar dengan yang ada pada vial cek glukose test strip. Ketika wadah terisi penuh oleh darah, alat mulai mengukur kadar glukosa darah. Hasil pengukuran diperoleh selama 10 detik. Ini adalah perhitungan untuk obat glibenclamide dosis 5 mg per kg. Hewan uji yang digunakan adalah marmot dengan berat badan 374 gram. Dan ini untuk perhitungan dosis metformin dengan dosis lazimnya 500 mg per kg dengan hewan uji marmot berat badan 302 gram. Dan ini untuk perhitungan akarbose dosis lazimnya 25 mg per kg dengan hewan uji marmot dengan berat badan 337 gram. Ini hasil yang kami dapatkan dari kadar glukosa darah marmot dengan metode induksi aloksan. Menggunakan 4 hewan uji. Yang pertama untuk kontrol puasa 45 mg per dl, terus kadar gula diabetiknya 115 mg per dl, pada menit ke-20 menjadi 109 mg per dl, ke menit 40 100 mg per dl, dan menit ke-60 96 mg per dl, 47 mg per dl, kadar gula diabetiknya 128 mg per dl, pada menit ke-20 130 mg per dl, pada 40 115 mg per dl, dan pada menit ke-60 95 mg per dl. Yang metformin pada puasa 117 mg per dl, kadar gula diabetiknya 130 mg per dl, pada menit ke-20 128 mg per dl, pada menit 40 127 mg per dl, dan pada menit ke-60 120 mg per dl. Pada akarbos puasa 45 mg per dl, kadar gula diabetiknya 129 mg per dl, menit ke-20 120 mg per dl, dan 40 110 mg per dl, dan terakhir pada menit ke-60 menjadi 97 mg per dl. Pembahasannya, tujuannya dilakukan praktikum ini adalah untuk membuktikan efek hipoglikemik dari obat-obat penurun glukosa darah yang diberikan terhadap hewan percobaan marmut, dan obat yang digunakan yaitu metformin, glibenclamide, akarbose, dan NACMC 1%. Yang sebelumnya diinduksi dengan metode aloksan untuk meningkatkan kadar glukosa darah mencit dengan interval waktu 20 menit, 40 menit, dan 60 menit setelah pemakaian obat secara peroral.
Praktikum yang didapat bahwa marmut yang diberikan kontrol kadar diabetiknya 115 mg per dl. Pada menit ke-20, kadar glukosa pada marmut mulai menurun menjadi 109 mg per dl. Pada menit ke-40 mengalami penurunan yaitu 100 mg per dl dan menit ke-60 penurunan menjadi 96 mg per dl. Marmut yang diberikan glibenclamid kadar diabetiknya 128 mg per dl dan pada menit ke-20 kadar glukosa pada marmut naik sebesar 130 mg per dl. Pada menit ke-40 mengalami penurunan yaitu 115 mg per dl dan menit ke-60 penurunan sebesar 95 mg per dl. Marmut yang diberikan metformin kadar diabetik 130 mg per dl pada menit ke-20 kadar glukosa pada marmot menurun menjadi 128 mg per dl. Pada menit ke-40 mengalami penurunan 127 mg per dl dan menit ke-60 penurunan sebesar 120 mg per dl. Marmut yang diberikan akarbos kadar diabetiknya 129 mg per dl. Pada menit ke-20 kadar glukosa pada marmot menurun sebesar 120 mg per dl pada menit ke-40 mengalami penurunan yaitu 110 mg per dl dan menit ke-60 penurunan sebesar 97 mg per dl. Jadi, dari ketiga obat yang telah diberikan, yang paling efektif dalam memberikan efek obat hipoglikemik yaitu akarbos, metformin, glibenclamid, kontrol karena terbukti dapat menurunkan kadar glukosa darah dari marmut tersebut. Pada percobaan yang dilakukan, NACNC sebagai kontrol negatif didapat penurunan kadar glukosa setelah pemberian obat dengan interval tersebut mengalami penurunan. Namun, penurunannya tidak signifikan jika dibandingkan dengan penurunan kadar gula yang disebabkan oleh obat akarbos, metformin, dan glibenclamid. Hal ini dikarenakan selain NACNC sebagai kontrol negatif yang tidak memiliki efek antidiabetik. Kesimpulannya, kelainan yang ditimbulkan jika kadar glukosa darah meningkat adalah penyakit diabetes mellitus, sedangkan kelainan yang ditimbulkan jika kadar glukosa dalam darah menurun adalah hipoglikemia. Dapat disimpulkan bahwa dari percobaan ini berhasil karena menurut yang diberikan akarbos, glibenclamid, metformin, akarbos, dan kontrol mengalami penurunan glukosa darah dan terjadi efek hipoglikemik. Ini adalah daftar pustaka yang kami ambil. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.